Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhtiman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang membersamakan kita di pagi hari ini, yang mempertemukan kita ya, atas takdirnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berupaya memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah layakkan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit ya muzakarah, saling mengingatkan, karena sesungguhnya waktu kita akan menjadi berharga, waktu kita akan menjadi lebih lebih bermanfaat ya ketika ada satu kewajiban kita yang kita jalankan, yakni saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Asr ya, surah ke berapa Pak Al-Asr Pak? Al-Asr wal asri surah berapa Pak? Ya, surah ke-103 ya. Di situ Allah Ta'ala mengatakan apa? Wal asr ya. Innal insana lafi khusr ya. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Kalau kita lihat terjemahan secara secara letterlet, maka semua manusia itu berada dalam kerugiannya kalau hanya sampai ayat situ saja. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh ya, mereka saling berwasiat dalam kebenaran, mereka saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, makanya mudah-mudahan ya kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat alhamdulillah. Dan tentu saja kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan apa Pak? Kenikmatan iman ya, kenikmatan Islam ya. Itu tidak ada nikmat yang lebih besar lagi daripada kenikmatan iman, kenikmatan Islam ya. Nah, sebagaimana kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan begini, tenanaonnya banyak kaditu kadi heulanya banyak. Da itu baru pertama kali saya kesini ya, jadi kaditu kadi we heulanya. Ya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan begini. Nikmat itu ada rizki itu ada 4 tingkatan. Ya. Rizki itu ada berapa? Ada 4 tingkatan kata beliau. Pertama ada adna darajatu rizqa, ada rizki yang paling rendah. Ya. Rizki yang paling rendah. Kemudian ada a'la darajatu rizqa, ada rizki yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada afdalur rizqa, rizki yang afdal.
kemudian ada tamam rizqa, rizki yang sempurna, ya. Rizki yang paling rendah, adna darajatu rizqa, itu apa Pak? Rizki yang paling rendah apa? Harta. Tapi paling kita inginkan ya Pak ya. Ongkos paling rendah tapi yang paling kita inginkan, paling cita-citakan ya. Siapa di antara bapak-bapak yang ingin ganti iPhone jadi 17? Ya, walaupun anggar aja keinginan teh ya pasti Pak. Itu teh padahal rezeki yang paling rendah kata Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Siapa yang paling kaya di dunia Pak? Dari mulai Nabi Adam sampai dengan sampai dengan zaman kita sekarang, siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman ya paling kaya. Selain Nabi Sulaiman siapa? Qarun ya, sampai terkenal kan? Siapa? Qarun ya. Walaupun namanya terkenal, tapi tidak ada di antara anak bapak atau cucu bapak yang dikasih nama Qarun ya. Cing Benghar cenanya. Budak teh Cing Benghar ya. Ngarah juga apa? Qarun ya. Tapi nggak ada namanya dikasih nama apa? Qarun ya. Atau Fir'aun ya. Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kaya, punya kuasa ya, punya kecerdasan ya. Tapi itu semua kata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu adna darajatu rizq, rizki yang paling rendah. Dan kita sering tertipu oleh itu semua. Ya, kita sering tertipu oleh itu semua gitu. Rizki yang paling rendah kata iman. Makanya kenapa harta, kekuasaan, ya, anak-anak bahkan, anak-anak itu rizki yang paling rendah atau rizki yang paling tinggi Pak? Anak-anak, tengah-tengah, ya. Sama Pak. Anak-anak itu rizki yang rendah itu, tapi nanti tergantung. Tapi by default, ya, anak-anak itu adna darajatu rizqa. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya kalau sesuatu itu diberikan tidak khusus kepada orang-orang yang beriman, maka itu adalah rizki yang paling rendah. Fir'aun ya punya harta, punya jabatan, punya kuasa. Atau Nabi Nuh misalkan ya punya anak, tapi anaknya tidak menjadi tolok ukur, betul tidak? Ya, artinya contoh orang soleh yang tidak punya anak siapa? Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah siapa Siti Aisyah? Istri Rasul. Anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Disebut Babul Ilm. Ya, sebagai gerbangnya ilmu. Siti Aisyah itu. Diberikan anak? Diberikan anak ke tidak Siti Aisyah? Tidak Pak, tidak diberikan anak. Ya, makanya anak bukan menjadi tolok ukur. Ya, seseorang itu diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala. Anak itu tidak menjadi tolok ukur kalau seorang hamba itu dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, makanya kan judul kita mengukur kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai ya rizki yang bersifat tadi nilainya rendah itu menjadi tolok ukur bahwa Allah sayang sama kita. Alhamdulillah Allah menyaah ke orang teh. Buktinya anak banyak ya, harta banyak, belum tentu ikhwati iman. Coba dibuka nanti Quran surah Al-Mu'minun ayat 55. Ayahsabuna annama numidduhum mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka menyangka dengan disegerakannya anak dan harta itu menjadi kebaikan yang disegerakan oleh Allah Ta'ala? Bala yash'urun. Mereka itu tidak ngerti, mereka tidak paham ikhwati iman. Ya. Artinya apa? Harta dan anak bukan menjadi tolok ukur Allah sayang sama seorang hamba. Harta dan anak bukan menjadi tolok ukur kedekatan hamba dengan Robnya, bukan. Ya, makanya kenapa harta, anak, kekuasaan itu menjadi adna darajatu rizqa, rizki yang paling rendah, gitu. Ya, kalau Bapak hitung-hitung ya, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi yang memiliki kekayaan siapa? Tadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus siapa lagi? Ya, minoritas Pak. Mayoritasnya nabi-nabi itu marah miskin mayoritasnya. Ya. Mayoritas nabi itu miskin mayoritas nabi itu, Pak. Ya kalau nggak disebut miskin ya sederhana lah ya kalau disebut miskin. Cuman yang kaya
itu ya hanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang diberikan kerajaan, Nabi Yusuf mungkinnya sebagian. Artinya minoritas ya kata iman. Ya, artinya bukan berarti kekayaan itu jelek, bukan berarti kekuasaan itu jelek, ya. Tetapi itu semua bisa menjadi sumber fitnah, ya. Itu semua bisa menjadi sumber fitnah. Tidak semua orang itu mampu ya diamanahi oleh kekayaan. Ya, orang kaya sedikit pepedengrengna luar biasa itu. Seserentengna itu luar biasa itu. Utak-atik nyerenteng. Iya, itu baru sedikit aja udah begitu kata iman ya. Kadang kata Nabi SAW ada orang yang diberikan kekuasaan tapi justru dengan kekuasaan dia makin jauh dengan Allah. Ya contoh Sa'labah misalkan ya. Sa'labah sahabat Nabi ya, walaupun ujung-ujungnya dia taubat ya Sa'labah itu. Atau Qorun. Qorun siapa Qorun? Qorun kan tahu kan zaman Nabi Musa. Dia itu orang soleh Pak awalnya Pak. Qorun itu orang soleh itu, ya. Tetapi ketika diberikan amanah harta tiba-tiba lupa, ya. Makanya tidak semua orang itu siap dengan itu. Ya. Makanya kenapa ikhwati iman rahimani rahimakumullah, Allah Taala di dalam Al-Quran suratul A'raf ya mengatakan ini dialog Allah dengan iblis ya. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Rob, karena engkau telah menganggapku sebagai makhluk yang sesat ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim, maka kami akan palingkan mereka dari jalan yang lurus ya. Mereka siapa mereka? Kita ya, padahal kitanya belum ada. Ini luar biasa ya Pak Al-Quran itu Pak ya. Adam itu di waktu itu baru ada Adam dan Hawa, baru ada 2 orang ya. Secara bahasa itu kalau 2 orang itu harusnya huma ya, bukan hum. Terus la'aqudanna lahum, tentu kami akan sesatkan mereka. Apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Summa la'atiyanahum, kemudian kami akan datangi mereka. Ya, mereka siapa? Anak cucu Adam. Padahal pada waktu itu baru ada Adam dan Hawa. Tapi domirnya diganti dengan domir jama ya. Mereka. Artinya dendam iblis itu kesumat terus-terusan Pak, sampai nanti akhir zaman gak akan pernah berhenti iblis itu. Dan iblis akan mendatangi kita dari arah depan. Summa la'atiyanahum min baini aidihim. Kata iblis, kami akan datangi mereka anak Adam dari depan. Mana dari depan, dari mana Pak? Bu, mana dari depan, dari mana? Nyati payun. Dari depan. Dari mana Pak depan Pak? Coba nanti baca ya surah Al-A'raf, baca tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa yang namanya dari depan itu dari sisi apa? Akhirat. Ya, dari urusan-urusan akhirat. Summa la'atiyanu min baini aidihim, kami akan datangi mereka dari arah depan. Dari arah apa? Akhirat. Artinya apa? Apa? Usyakkikuhum, aku akan bikin ragu mereka dalam urusan akhirat mereka. Contoh gini. Bapak-bapak yakin ada surga? Yakin ya? Kalau hanya sebatas yakin mah yakin. Tapi bagaimana giroh Bapak, perjuangan Bapak untuk mendapatkan surga? Betul tidak? Sok, seringkali Bapak Ibu ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu amalan yang rendah, bukan rendah, satu amalan yang ringan, tetapi pahalanya besar, tapi terkadang kita malas melakukannya padahal kita pasti punya kemampuan. Betul tidak? Contoh kata Nabi SAW, ya 2 kalimat khafifatan, kalimatan khafifatan filisan, tamlaul mizan dalam hadis yang lain, ya habibatan ilar rahman, ya sakilatan fil mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Coba, Pak, berapa kali kita membaca itu? Betul tidak? Ya, hese Pak ya? Betul tidak? So, sekarang gini, waktu kita nih, waktu kita sama-sama dikasih berapa jam? 24 jam. Ya makanya kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan suratul Asr. Wal Asr, demi waktu. Ya kalau kita pelajari naon Pak kaditu kadiogenya. Kalau kita pelajari pas surah Al-Asr, kata Al-Asr dalam Al-Qur'an itu hanya terulang 5 kali, Pak. Ya, Al-Asr itu dalam Al-Qur'an hanya terulang 5 kali. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, papai we ke bapaknya. Tong narosin ayat sabaraha. Nah iya alasan kalau poho teh begini. Ya, surah Al-Baqarah 1 kali, surah Yusuf 2 kali, ya 36 sampai 49 kalau tidak salah. Kalau surah Yusuf, kalau Al-Baqarah itu 200 sekian ya. Nanti dicari. Kemudian Quran surah An-Naba ya ayat 14, kemudian terakhir surah Al-Asr. Ya. Keempat ayat yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Yusuf 2 ya, kemudian dalam Quran surah An-Naba itu konotasinya memeras, Pak. Konotasinya.
Tapi kenapa di dalam Quran surah Al-Asr disebut demi waktu? Artinya apa? Karena dan waktu asar itu disimpan di sore hari, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita sudah apa? Karena kita sudah memeras waktu kita. Kenapa? Karena produktif waktu seseorang itu dimulai dari mulai fajar sampai dengan sore. Habis sore mah apa? Istirahat, ya, tidur, ya Pak ya, gitu. Secara umum seperti itu, walaupun jangan dibahasnya kalau ada orang yang shift malam kerjanya. Cuman secara umum seperti itu, ya. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, ya. Nahar itu buat ma'asa, cari penghidupan. Tapi kalau malam buat istirahat, ya. Begitu. Nah, artinya produktivitas manusia itu sangat tergantung tadi siangnya. Ya, wal asr, semuanya manusia rugi kata Allah Ta'ala, ya. Semuanya rugi, sama seperti orang yang dikasih, kalau saya bagikan lemon satu persatu bapak-bapak di sini, ya. Ukurannya sama, ya, tingkat kematangannya sama, ya. Kemudian saya bilang, tolong Bapak Ibu, ya, peras jeruk ini. Ya, ini memeras, jadi kayak kita memeras waktu, ya, Pak, memeras waktu kita dari mulai pagi sampai sore. Waktu kita digunakan untuk apa? Gitu. Ya, waktu kita dihabiskan untuk apa? Ya, coba. Tidak semua sama, ikhwatul iman. Tidak semua sama. Ya, sama seperti lemon tadi, begitu dibagikan ada orang nurusak lemonnya teh. Ya, digogosan nih unggul. Ya, padahal saya bilang suruh peras biar menghasilkan jusnya. Ya, bisa biar menghasilkan airnya. Ada orang yang well prepare, ada orang yang benar-benar ambil pisaunya, ya, ambil tempat merasnya, alat perasnya, ya. Kemudian dia menghasilkan jus lemon yang banyak airnya. Sementara sebagian orang ada yang utuh, ya, tidak dipakai lemonnya, Pak, karena nggak tahu bagaimana cara memeras. Ada orang nu digogos yang jadi kan itu kadir. Itulah waktu, Pak, sama seperti itu. Ya, makanya kenapa disebut wal asr, gitu. Waktu asr. Sementara kata asr tadi secara secara bahasa itu artinya memeras, gitu. Artinya tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Makanya tadi ikhwat iman, ketika setan menggoda kita dari arah depan, kita itu tahu adanya surga, ya, kita tahu adanya neraka. Tetapi giroh kita, semangat kita untuk mendapatkan surga kadang bertolak belakang dengan keimanan kita, ya, kadang bertolak belakang. Contoh misalkan ikhwat iman, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, apa pahalanya? Apa, Pak? Surga. Ya, surga ya Pak ya, Bu ya. Kata Nabi apa redaksinya? Man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, setiap habis sholat, ya, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ya, tapi kadang kita tuh sok hoream, Pak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keyakinan kita kepada surga itu dibikin ragu oleh setan. Ya, keyakinan kita terhadap surga itu dibikin ragu oleh setan. Terus misalkan contoh lain, ya, saya ngasih contoh-contoh kayaknya. Ya, sholat sunnah apa? Rotibah, sunnah rotibah atau rawatibah sekitanya, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya, dan kata para ulama ini sunnah rotibah, Pak. Itu apa? Pahalanya? Pahalanya apa, Bu? Dibangunkan rumah di surga. Sering bolong nggak kita? Hah? Sering kan? Nah, artinya Bapak Ibu, ya, itu teh setan bikin ragu kita. So kayak namun bapak-bapak lagi zaman kerja, ya. Kalau kesiangan maka dipotong honornya. Ya. Kalau Bapak kesiangan maka dikurangi itu gajinya. Kira-kira kesiangan moal? Moal, Pak. Ya, kenapa? Karena real. Ya, untuk urusan dunia itu real. Ya, fulus. Ya. Ya, kalau untuk urusan fulus, ya, itu kita luar biasa, Pak. Ya. Padahal kata Nabi SAW, afdalul a'mal as-salatu ala waktiha, kan? Seutama-utama amal itu sholat di awal waktu. Belum lagi pas Jumatan misalkan. Ada orang yang mampu datang pertama kali ke Jumatan, Pak, tapi duduknya paling belakang. Banyak yang begitu. Ya. Betul tidak? Cari posisi. Ini, Pak, bukan mengejar sah. Ya, banyak di antara kita itu hanya mengejar sah, ya. Padahal seutama-utama saf itu belakang
imam, ya. Tetapi karena sisi kanan, sisi kiri masih kosong, nempel ke kiri, ya. Muntek sisi kanan, sisi kiri. Jeung ti jam 8 kene sajadah geus diamparkeun. Awas mun dieusian cenah gitu kan. Ya. Kunaon ngara bisa peureum ka sisi bari peureum jiga sireum. Jiga sireum, Pak. Ini udah keliru ini, Pak, ya. Ingat, kalau kita ingin mengejar akhirat, maka ingat, setan itu, Pak, akan senantiasa menggoda kita, meragukan kita sehingga kita tertipu oleh sesuatu yang mafdul, ya, tidak mengejar yang afdol. Kalau bicara sah, sah, Pak. Tadi sholat wajib tanpa rawatib ya sah, betul tidak? Ya sah kalau kita bicara sahma, ya. Tapi ingat, Pak, surga itu harus diperjuangkan, ya. Fastabiqul khairat, ya. Atau dalam Quran surah At-Taubah 111 Allah Ta'ala mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang beriman jiwa dan juga harta mereka. Nah, kalau berhubungan dengan jiwa, ya waktunya Allah beli. Coba seberapa banyak kita keluarkan, kita spend time untuk Allah, untuk ketaatan. Berapa banyak? Sok ibu-ibu coba tingali, ya. Ibu-ibu semuanya pasti sudah punya HP sekarang semuanya, ya. Bapak-bapak juga sama punya HP. Berapa banyak pas screen time kita, ya, untuk baca Quran sama untuk baca Shopee, Ibu. Iya. So, bapak-bapak mau ninggalian Shopee, ya, sama bapak-bapak kayak namanya tunggul ibu-ibu, ya, walaupun beda belanjaan anak. Tapi kadang dibeli hante asupkeun keranjang kuning, di check out hente. Itu tuh bisa ngabisin waktu beberapa jam itu. Terus-terusan we gitu scrolling, ya. Tapi begitu baca Quran, ya, nundutan, Pak. Langsung ngelai. Ya, tanaga teh langsung hilang ikhati iman. Kamana coba eta tanaga? Ya, coba luar biasa. Nah, Pak, kebayang tuh kalau misalkan nanti ketika Allah mintai pertanggungjawaban waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, kebayang tuh, ya. Allah meminta pertanggungjawaban waktu yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam sehari itu kira-kira untuk apa saja nanti kelihatan, Pak. Ya, saya sering ngasih contoh dengan handphone, Pak, ya. Karena di handphone kita itu ada baterai persentasenya, persentasenya. Ya, nanti kelihatan tuh persentase baterai itu. Sok tinggali gerak Bapak Ibu, masuk ke setting. YouTube misalkan, ya, berapa 25%. Shopee 35% misalkan, ya. Tokopedia 15% misalkan. Lazada itu persentasenya banyak kelihatan itu di situ. Tiba-tiba ada paling bawah Al-Qur'an 0,01%. Aya Al-Qur'an. Dan hanjakal eta ge kapencet, Pak, lain jadi pencet. Ya. Eta ge dipencet. Kabayang waktu kita, Pak, kalau dihabiskan seperti itu seperti apa coba? Ya. Makanya ikhwati iman rahimani rahimakumullah, ya. Kadang setan itu tadi menggoda kita dengan sesuatu yang menurut kita tuh biasa-biasa saja, Pak, ya. Hasan Al-Basri beliau mengatakan begini. Kata beliau, min alamat i'radallahu 'anil 'abdi, ya, ayyaj'al sughlahu fi ma la ya'ni. Di antara ciri atau di antara tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, maka Allah jadikan kesibukannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Apa? Di antara tanda, kata Hasan Al-Basri, Allah berpaling dari seorang hamba, ya. Allah jadikan dia sibuk untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi, Pak, ya. Waktu kita habis, ya, berjam-jam hanya untuk sesuatu yang nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada faidahnya sama sekali ikhwat iman. Tapi waktu kita nyerelek cepat habisnya. Tapi kalau dipakai buat baca buku misalkan, ya, baca Quran, cepat lelahnya. Karena ingat ikhwat iman, prinsip, ya, ini prinsip, ya, sesuatu yang besar pahalanya maka besar godaannya, ya, sesuatu yang besar pahalanya maka besar godaannya. Tadi ibu-ibu, ya, ninggalian Shopee ada pahalanya tidak? Gak ada pahalanya. Apa pahalanya? Ya, makanya terus, ya, dipupujuhkan ku setan teh. Tapi kalau baca Quran besar pahalanya, ya. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja ikhwati iman dalam Al-Quran itu, maka baginya kebaikan. Dan satu kebaikan itu menjadi 10
kebaikan coba. Dan banyak orang yang malas baca Quran, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang malas baca Quran. Padahal satu hurufnya itu diganjar pahala Allah Taala. Ya, makanya gini ikhwatul iman. Utsman bin Affan, beliau mengatakan begini. Kata beliau, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, ya, maka tidak akan pernah bosan dengan kalam-kalam Allah. Ya. Jadi kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah bosan dengan kalam-kalam Allah. Ya. Intinya apa mafhum mukhalafahnya? Kalau kita susah baca Quran, Pak, ya, susah zikir tadi, ya, susah mengamalkan amalan-amalan sunnah, eta teh cingcirining, Pak. Hati kita teh apa? Kotor. Tidak ada debat di situ, Pak. Sok mau didebat gimana coba? Mau didebat gimana? Ya, ada saya mah bager. Tadi Pak, kalau urusan akhlak itu, Pak, Allah itu membagi akhlak tidak hanya kepada orang mukmin. Banyak orang-orang kafir juga baik-baik, Pak, generous. Banyak orang-orang kafir yang donasinya miliaran, banyak itu. Ya, banyak yang seperti itu. Akhlak itu Allah bagi, ya, kata Nabi SAW, baik kepada orang mukmin, kepada orang kafir. Dan justru kalau kita bicara akhlak, mungkin orang kafir banyak yang lebih santun, banyak yang lebih sopan. Coba orang Islam, ya, bukan ngejelek-jelekan, banyak lah, ya. Kalau kita lagi antrian, misalkan selonong, begitu kan? Iya kan? Betul tidak? Ya, itu masalah akhlak mah tadi dibagi, Pak. Ya, itu mah hanya sebatas hiasan itu. Ya, banyak yang cuek, serampangan, ya. Tidak mikirin orang lain, tidak consider kepada orang lain, ya, tidak punya perhatian kepada orang lain. Tapi sementara orang bule itu, Pak, luar biasa itu, santunnya luar biasa, banyak yang begitu, ya. Ya, walaupun tidak semuanya mereka santun, cuman tadi, ya, dibagi akhlak itu, ya, kepada orang kafir, kepada orang muslim, gitu, ya. Nah, sekali lagi ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Ya, jadi tadi kata Utsman bin Affan, kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah bosan ikhwatul iman dengan kalam-kalam Allah. Makanya ukur kedekatan kita sejauh mana kita menjalankan ketaatan, bukan hanya sebatas sahnya saja. Ya. Tadi kalau kita tahu surga itu harus diperjuangkan, maka perjuangkan. Jangan sampai kita ini tadi, Pak, tertipu oleh yang mafdul. Ya, karena gini, kata Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, ya, Imam Al-Qurtubi atau Imam Asy-Syatibi, saya lupa, ya. Setan itu kan, Pak, punya 6 gol, Pak. Ya. Setan itu punya 6 gol untuk menyesatkan manusia. Ya. 6 gol. Gol pertama apa? Lain gol Ronaldo, Paknya. Ya. Setan itu, Pak, ya. Gol setan itu pertama menjadikan seseorang itu syirik dan kufur. Ya. Syirik dan kufur ini tidak perlu ucapan, Pak. Tidak perlu perbuatan. Bahkan dari ucapan pun seseorang bisa syirik dan kufur. Makanya hati-hati nanti tanggal 25 tuh. Ya, tongsok pepujian, Pak. Ya. Kita mengatakan lam yalid wa lam yulad setiap saat, ya. Karena saya tahu nih wajah-wajah Bapak ini wajah-wajah lam yalid wa lam yulad semua, ya. Gitu, setiap sholat pasti baca itu. Sholat favorit apa, ya. Sok ibu-ibu juga sama. Itu setiap saat kita baca lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Tiba-tiba begitu tanggal 25 kita pupujian. Ustaz datang jeung hate. Siapa tahu tidak jeung hate. Itu bagaimana ngukurnya tidak dengan hati? Ya. Kita itu sombong itu kalau kita ngomong seperti itu. Datang jeung hate abdi mah. Ini terus siapa yang kita tiru gitu loh. Siapa yang kita tiru? Coba lihat, Pak, Bu, di dalam Quran surah Maryam. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya. Mereka itu, Pak, ji'tum syai'an idda, mendatangkan sesuatu yang sangat munkar, kata Allah. Ya, mendatangkan sesuatu yang sangat munkar. Ya. Takadus samawatu yatafattarna minhu, sampai langit mau pecah. Ya. Wa tanshaqqul ard, bumi itu menjadi hancur.
Wa takhirul jibal, gunung-gunung terbelah, ya. An da'au lirrahmani walada, karena mereka menyerukan Allah punya anak, ya. Udah gitu kita dengan entengnya memberikan selamat. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Urusan akidah adalah urusan masing-masing, nggak usah nggak usah ingin kelihatan sama orang. Udah, ya, mereka merayakan, ya biarkan mereka merayakan. Itu toleransi yang paling tinggi itu seperti itu, bukan berarti kita pipiluan ya ketiman, ya. Hati-hati. Kufur itu sekali lagi tidak butuh perbuatan, Pak. Ya. Kufur itu tidak butuh perbuatan. Ya. Iya, tidak butuh perbuatan. Dengan ucapan pun bisa jadi seseorang itu apa? Kufur bisa jadi. Bahkan seseorang Bapak Ibu, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak tuntut bagaimana amal perbuatan, kita tidak perlu dituntut. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka harus diakui dia sebagai seorang muslim. Ya, pernah dengar bagaimana kisah Usamah bin Zaid, ya, memimpin peperangan. Usamah bin Zaid umur 16 tahun sudah memimpin peperangan. Coba, ya, cucu angkatnya Nabi SAW, Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah. Kemudian dia berperang. Ya, kemudian dia menghadapi seorang musuh. Musuh itu sudah tidak walakaya namanya, sudah tidak berdaya. Ya, kemudian ketika dia sudah tidak berdaya, dia mengatakan la ilaha illallah, Pak. Kalau Bapak Ibu, ya, di depan musuh yang seperti itu, geus eleh baru mengucapkan la ilaha illallah, apa sikap kita? Tek-tek sekalian ya, Pak, ya? Kadek sekalian, betul tidak? Gak mungkin ngerem, Pak. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan itu tuh karena takut, betul tidak? Orang mengatakan itu karena apa? Itu karena sudah terancam baru mengatakan la ilaha illallah, ya. Langsung dipenggal oleh Usamah bin Zaid. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi memarahi Usamah bin Zaid. Kata Nabi SAW, apakah engkau mau buka dulu hatinya sehingga engkau tahu bagaimana benar ucapannya atau tidak? Coba. Ini orang kafir, Pak, mengucapkan la ilaha illallah, tetap dihukumi, ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia dihukumi sebagai seorang muslim tanpa harus dibelek dulu dadanya. Nah, begitu pula sebaliknya. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, ucapan kita yang mungkin hanya sebatas toleransi gitu kan, niatnya mah. Tapi ini adalah ucapan kufur, Pak, ya. Ucapan kufur, jangan, Pak, tong pipiluan lah, ya. Nggak ada itu dari sanonya, itu nggak ada itu. Orang-orang yang mengucapkan seperti itu nggak ada itu, ya. Itu lihat bagaimana kita setiap hari lam yalid walam yulad, ya, belum lagi tadi di dalam Quran surah Maryam, ya, perkara yang mungkar udah gitu kita kasih selamat, liar teh, ya. Contoh lain misalkan, ya, jangan pernah sepelekan kemaksiatan, keburukan sekecil apapun, karena boleh jadi di situ letaknya laknat Allah Taala. Ya, kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surga karena lalat, ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Coba, ya, ada orang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Kumaha ta? Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar belum, Pak? Hah? Lupa ingat, ya. Ya, ada orang yang masuk surga karena lalat, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Kata Nabi SAW, ada dua orang yang sedang melakukan perjalanan, melakukan safar, ya. Kemudian dia melewati sebuah perkampungan, di mana perkampungan tersebut tidak membiarkan orang lain lewat kecuali dia mengorbankan pengorbanan, ya. Dicegatlah Pak dua orang ini. Kemudian engkau tidak boleh lewat kecuali engkau berkorban. Terus kata dua orang ini, kami tidak memiliki ya, kami tidak memiliki sesuatu pun untuk dikorbankan. Terus kata penjaganya ini, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang satunya Pak nganggap sepele. Cuman laler. Betul tidak? Nganggap sepele. Seukur laler. Akhirnya dia berkorban dengan seekor lalat. Maka kata Nabi SAW, orang ini masuk neraka. Ya, orang ini masuk neraka karena gara-gara seekor lalat. Sementara yang kedua, dia menolak. Kenapa? Karena lalat juga makhluk Allah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Laler, Pak, coba. Ya, makanya innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ba'udatan fama fauqaha. Allah itu menantang orang-orang kafir, ya, dengan membuat perumpamaan seekor ba'udah, seekor nyamuk, ya.
Binatang kecil Pak, tapi nggak ada yang bisa membuatnya. Sementara orang ini menyepelekan makhluk Allah dipersembahkan kepada selain Allah. Syirik Pak, walaupun hanya dengan seekor lalat. Syirik itu, kufur itu, ya, gitu. Nah sementara orang yang kedua masuk surga. Kenapa? Karena dia menolak. Maka dia dipukul, fadaraba unuqah, dipukul apa namanya, dipenggal lehernya, kemudian dia meninggal. Maka kata Nabi SAW, orang ini masuk surga karena seekor lalat. Pak, ini golnya setan, ya. Golnya setan itu Pak tidak kerasa. Makanya syirik dan kufur itu perbuatan yang tidak terasa, ya, tidak terasa. Pernah dengar Bapak Ibu kisah siapa? Barsiso gitu, Barsiso pernah dengar? Yang dia itu apa namanya? Seorang yang apa, rahib itu ahli ibadah, ya, ahli ibadah Pak, ya. Tapi ingat nih, ini gol setan itu apa? Syirik dan kufur. Ini gol setannya Pak, ya. Gol setan itu syirik dan kufur. Barsiso kalau tidak salah ya namanya, ya. Dia itu ahli ibadah Pak. Setan ingin menjerumuskan dia. Makanya manusia yang tidak bisa tergoda itu ya nabi, ya. Para nabi nggak bisa tergoda, tapi orang soleh biasa bisa tergoda, masih bisa tergoda, ya. Ahli ibadah masih bisa tergoda, gitu. Makanya jangan pernah menyepelekan perbuatan sekecil apapun. Celah maksiat sedikit pun Pak itu bisa menggelincirkan seseorang, ya. Orang ini Pak ahli ibadah, setan ingin menjerumuskan dia, kemudian diberikan mimpi kepada apa namanya, kepada siapa, dua orang laki-laki yang punya adik perempuan yang sedang sakit, ya. Mimpinya sama. Nah makanya kadang mimpi itu dari setan Pak. Jadi kadang jangan sampai kita itu ketika bermimpi, wah ini ilham, belum tentu bisa jadi dari setan, ya. Mimpi itu bisa dari setan itu, ya. Mimpi itu kan bunga tidur yang kadang kalau kita ikutin ternyata bisa menjerumuskan kita, bisa mencelakakan kita. Diberikan mimpi yang sama, kan kalau mimpinya sama berbarengan seolah-olah benar ya Pak, ya, kompakan, ya. Oh iya, harus dibawa ke Barsiso, dibawalah ke sana, ya. Barsiso awalnya nolak Pak, ya, awalnya nolak. Ya bagaimana mungkin, saya ini bukan tabib, ya, saya ini bukan ahli pengobatan, ya. Tapi lihat bagaimana setan menggoda kita. Nah kadang Bapak Ibu ya, setan itu menggoda dari sisi logika, dari logis kita, ya. Makanya agama itu bukan ditimbang dengan akal Pak. Jangan timbang agama dengan akal, ya. Kenapa? Karena akal itu celah setan masuk ke dalam diri kita, ya. Ini kan teologis itu kan, nah gitu kan, kadang pakai perasaan tadi, akan ini mah cuma toleransi, dah hati nama, hati-hati Pak, ya. Itu logika tuh yang diserang oleh syaitan itu. Makanya ikut itu dalil, ya, petunjuk para ulama, bukan perasaan kita, ya. Kenapa? Karena tadi Barsiso saja yang awalnya menolak, tapi di otak-atik, ya, perasaannya di otak-atik, akalnya, kemudian dia luluh Pak. Oke, baik, ya. Tapi dengan satu syarat, masih ada bentengnya. Si perempuan itu tinggal di sebelah sana, saya di sini, ya. Dan godaan setan tidak instan. Godaan setan itu Pak tadarruj, bertahap, ya, ke ujug-ujug, ya. Kemudian berjalanlah proses pengobatan, mungkin pakai doa, mungkin pakai naon, ya. Kalau dia ngasih makan, coba kebayang nggak Pak, satu orang perempuan, satu orang laki-laki di tempat yang sunyi, di tempat yang asing, di pegunungan, jauh itu dia, jauh dari pengawasan Pak, ya. Inilah bagaimana strategi setan, ya. Dikasih makan, disimpan di tengah-tengah, si perempuan itu ngambil, ya. Itu berjalan beberapa lama itu, kemudian digodain lagi, dibisikin lagi, hei kamu teh nggak tekarunya, ya. Ujung-ujung digoda, kamu teh kudu langsung nganter ke ente Pak, ya. Karena diserang logiknya yang diserang itu, ya. Tidak sedikit orang-orang yang kufur karena logiknya, ya, tidak sedikit itu. Contoh misalkan ada namanya Abdullah Al-Qasimi gitu. Abdullah itu kan ahli akidah awalnya Pak, tiba-tiba jadi murtad. Coba kenapa? Orang yang dia selalu menulis atau menentang tentang ateisme tiba-tiba jadi ateis. Coba, walaupun bukunya sampai sekarang Pak masih dipakai rujukan Pak, tapi orangnya, penulisnya itu mati dalam keadaan ateis. Itu logik tuh, ya, logika itu, ya. Makanya Pak, kalau ada dalil itu Pak terima dulu lah, kabul dulu, jangan diutak-atik dulu. Tapi Ustadz kan orang tuh dikasih akal, betul dikasih akal, tapi iman dahulukan. Jangan dulu apa namanya, nolak dulu sebelum masuk akal dulu. Terima dulu, lihat bagaimana Abu Bakar, ya. Kebanyakan manusia menolak Isra Mi'rajin Nabi SAW,
Ditolak tuh Isra Mi'raj Nabi SAW, nggak mau nerima. Tapi Abu Bakar terima dulu itu. Ya, karena tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, sementara ilmu kita itu sangat sedikit, ikhwati iman. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu kita tuh sedikit, cemen ilmu kita itu. Udah gitu kita ingin ngukur-ngukur kekuasaan Allah, nggak bisa. Ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Godaan manusia, godaan setan itu kepada manusia itu luar biasa Pak, bertahap Pak. Udah gitu nurut lah benernya kergering perempuan teh, akhirnya diantarkan ke depan pavilionnya ya, diantarkan makan di situ. Terus berjalan berlama, kemudian digoda lagi. Hei, kamu teh kamu makan sudah terbiasa menjadi orang yang menyendiri. Kamu mah terbiasa lonely, cina gitu kan. Sementara perempuan itu baru pertama kali dia menyendiri. Ajak ngobrol atuh. Ya. Betul tidak? Logis nggak Pak? Sangat logis. Lihat, sangat logis Pak, diajak ngobrol, ya. Setelah diajak ngobrol, ya tadi yang namanya godaan Pak, ya. Ternyata tong buroning preman, ahli ibadahnya bisa kegoda ketika ada kesempatan, ya. Ngobrol, ternyata seru meren ngobrolnya teh. Makanya tong sok curhat-curhatan gerak, ya. Teh Inara Rusli ita, ya gara-gara curhat. Nah disebut namanya. Ya. Ya, iya hati-hati ibu-ibu ya. Gitu ya, hati-hati. Ya, setan itu luar biasa. Akhirnya terjadi perzinahan, Pak. Terjadi apa? Terjadi perzinahan. Terjadi perzinahan. Setelah perzinahan, ya mungkin bisa dilakukan berkali-kali. Ya, setan menutupi terus, yang menutupi dengan keindahan. Ya, tiba-tiba apa? Hamil si perempuannya. Udah gitu mulai dibisiki itu penyesalan. Kamu akan kamu mempertaruhkan reputasimu. Kalau kamu ketahuan berzina, kamu kan ahli ibadah. Ya. Dibunuh, Pak. Ya, perempuan yang sedang hamil dibunuh. Ada yang mengatakan sudah melahirkan, artinya dibunuhlah. Ya, perempuan itu artinya dia membunuh 2 jiwa. Ya, si perempuan dan bayi yang dikandungnya dibunuh, Pak. Ya. Setelah dibunuh, Pak, artinya dia sudah melakukan berapa dosa besar? Sudah melakukan 2 dosa besar, berzina dan membunuh. Ternyata belum cukup bagi setan, Pak. Belum cukup bagi setan. Setelah dibunuh, diberikan mimpi lagi tuh. Si 2 kakaknya tadi yang menitipkan adiknya itu. Ya, diberikan mimpi lagi. Ya, mimpinya sama lagi. Ya, lihat bagaimana setan ingin mencelakakan seseorang. Kenapa? Karena setan itu paling dengki kepada ahlul ibad. Ya, kepada ahli ibadah itu. Ya, setan itu paling dengki, paling gak suka. Makanya kenapa para nabi godaannya paling tinggi, orang soleh setan-setan jenderal gitu kan Pak ya, betul tidak? Ya, orang kafir mah nggak perlu digoda lagi, dah ya kufur mereka mah, ya. Tapi orang beriman pas semakin soleh makin digoda. Makanya tadi amalan yang paling berat pahalanya, paling berat juga godaannya, itu mah udah pasti itu mah, ya. Ini juga sama nih, orang ini orang soleh nih, tentu digodanya luar biasa, ya. Ternyata Bapak Ibu mimpi itu didatangkan kepada 2 kakak lakinya, kemudian bawa adiknya itu meninggal, dibunuh. Sampai setan menunjukkan di mana kuburnya, coba. Bisa setan itu. Ya. Setan itu bisa mencuri kabar dari langit, bisa, Pak. Ya, bisa tahu setan itu, ya. Makanya kenapa ada perdukunan, ada ini dan itu gitu kan? Karena setan bisa tuh, ya. Akhirnya ditunjukin ternyata benar, Pak. Adiknya sudah meninggal. Akhirnya ditangkap tuh si Barsiso itu. Ya, ditangkap, dihukumi. Pas mau dihukumi, setan datang. Ya, kamu mau selamat? Kamu tentu mau selamat, Pak, Bu. Tidak semua orang siap. Kalau orang sudah melakukan satu dosa, maka akan berlanjut dengan dosa selanjutnya. Ya, gitu. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Kalau nggak benar-benar taubat. Padahal kalau taubat ya dia tadi kan ujungnya juga kematian, Pak. Ya, ternyata dia mau menerima tawaran setan. Ya. Apa tawarannya? Kamu kufur kepada Allah dan akui aku sebagai Rabbmu, ya. Nah, Pak, ucapan. Begitu dia mengatakan itu, jeklek dipenggal, mati dalam kondisi kufur. Ternyata godaan setan nih, Pak, ya. Godaan setan itu apa? Yang pertama apa? Syirik dan kufur, ya. Nah, tapi kalau kita selamat dari syirik dan kufur, maka ada godaan yang kedua gol setan itu. Apa? Al-kabair, dosa-dosa besar.
Dosa-dosa besar. Turun tuh. Jadi kalau dibikin kufur susah, maka disibukkan dengan dosa besar. Setelah dosa besar ada as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, ya, nggak gibah, nyebutnya. Ya, alasan nanti gibah syar'i cenanya. Ieu mah gibah syar'i segala macam. Ada ieu abdi mah ieu ngambil pelajaran unggul cenanya henteu da teu niat ngagibah henteu ieu mah. Kadang dibumbui itu, ya. Teu niat ngagibah. Ya. Nah, setelah as-shaghair apa? Al-mubahat. Ya, yang kelimanya pertama tadi apa? Kufur, syirik, ya, syirik dan kufur. Yang kedua al-kabair, dosa besar. Tiga as-shaghair. Yang keempat dengan perkara-perkara mubah, Pak. Disibukkan dengan perkara-perkara mubah tapi nggak ada faedahnya. Ya. Disibukkan dengan perkara-perkara ada kelewat dulu. Pertama tadi apa? Syirik, kufur. Yang kedua bid'ah, Pak. Ya. Bid'ah ini Pak disukai setan. Kenapa? Karena pelakunya tidak menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Nah, ini yang disebut dengan setan itu menggoda dari arah kanan. Ya, kalau dari depan itu dari sisi akhirat ya, dibikin ragu tadi ya, hayang asup surga tapi amalannya minimalis, gitu kan? Ai menta surga firdaus tapi sholat sunnah males, gitu kan? Gitu kan ya? Ya. Jadi perkara-perkara sunnah kita tinggalkan itu dari arah depan itu ya. Makanya Bapak Ibu ya, tolong nih jadikan catatan ya. Orang dulu itu Pak, orang dulu ya, mereka itu mengamalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah. Orang kita, orang zaman sekarang banyak meninggalkan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Sunnah iya. Betul tidak? Banyak Pak, itu prinsip yang keliru itu teh. Ya. Orang dulu itu tahu sunnah, diamalkan itu sunnah. Makanya yang 12 rakaat itu Pak, yang dibangunkan Allah nanti rumah di surga, yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, itu para sahabat Nabi tidak ada yang pernah meninggalkannya Pak. Ya. Padahal di antara mereka itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang banyak dijamin masuk surga, ya. Tapi ketika ada jaminan tambahan, maka mereka tidak pernah meninggalkannya. Kita punya orang dalam di surga aja kagak. Emang ibu kita punya orang dalam di surga, ya? Meninyantai ibadah teh, betul tidak? Iya kan? Kita sering meninggalkan. Iya, kita sering meninggalkan ikhwati iman. Hati-hati itu ya. Gitu. Jadi kalau tahu sunnah kerjakan, ya. Tapi kalau kita ragu, hati-hati karena bisa jatuh kepada bid'ah tadi, dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada al-kabair, gitu ya. Jadi kufur, syirik, kemudian perbuatan bid'ah, kemudian al-kabair, yang ketiga as-shaghair, yang keempat dosa-dosa kecil, kemudian yang kelimanya apa? Mubahat, perkara-perkara mubah, tapi nggak ada manfaat. Kalau kita disibukkan oleh perkara-perkara mubah, ya nggak ada manfaatnya, boleh jadi itu godaan setan itu, ya. Tadi dia terus yang ngabisin waktu, ngabisin kuota ya. Untuk kalian tidak benar, hati-hati itu Pak ya. Nah, yang kelimanya apa? Yang kelimanya yang keenam itu Pak afdol wal mafdul. Ya, digoda dengan perkara yang mafdul, meninggalkan yang afdol. Ya. Afdal mafdul itu tadi Pak, tahu yang afdolnya ini tapi kita lebih itu tadi misalkan ya, tahu Jumatan tuh datang yang paling pertama, isi yang paling depan, tapi kita duduk yang paling belakang. Itu Pak, jangan begitu Pak. Dan nggak boleh Bapak Ibu ya, dalam urusan ibadah Pak ya, nggak ada istilah mendahulukan orang tua. Misalkan Bapak lagi duduk di sini, ayah sab 10, mangga, jangan Pak, langsung masuk. Betul Pak. Ya, ada Pak sahabat Nabi itu dulu itu ketika undian masih diperbolehkan, ya, anak bapak ini selalu berundi Pak, anak dan bapak selalu berundi, gitu. Kenapa? Karena dulu ketika diwajibkan berperang harus ada satu laki-laki yang menunggu rumah, ya. Jadi kalau ada ada anak laki-laki, maka 2 orang ini berundi itu, yang satu jaga rumah, yang satu berperang. Itu ketika berundi, anaknya selalu yang harus pergi perang. Kata bapaknya apa? Wahai anakku, katanya, cik atulah kali ini mah aku yang pergi berperang. Coba sampai segitunya. Mun bapak punya anak laki-laki, hejing sampai segitunya Pak ya. Kenapa? Karena yang dikejar apa? Surga. Kata anaknya apa? Wahai bapakku, kalau bukan surga jaminannya, pasti aku akan mengalah. Kalau bukan surga jaminannya, pasti aku akan mengalah. Makanya kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fin nida wa fis saffil awal. Ya, seandainya manusia tahu keutamaan memenuhi panggilan azan, ya, memenuhi panggilan azan dan memenuhi saf yang pertama,
pasti mereka akan berlomba-lomba, ya. Dan mereka akan melakukan undian kalau diperlukan supaya masing-masing bisa kebagian. Ya, kalau di sini cuma ada berapa, bisa 20 orang, misalkan sih 15 orang di sini, Pak ya. Itu para sahabat Nabi akan melakukan undian supaya yang lain kebagian, coba. Nah, sementara kita kadang kita menyepelekan hal itu. Ya, ini godaan setan, Pak. Kita tidak bicara masalah sah atau tidak sah, bukan, Pak ya. Tapi masalah giroh. Ya, masalah semangat kita untuk mengejar akhirat. Ya, kenapa? Karena setan tadi akan menggoda kita dari arah depan dan kita dibikin ragu sehingga semangat kita itu melempem untuk urusan-urusan akhirat. Ya, belum lagi ya rumah di sekitar kita di sekitar rumah kita ada masjid ya. Setiap 5 waktu dipanggil azan ya, dipanggil sholat berjamaah. Tapi kita lebih senang sholat di rumah ya. Malu Pak, dimukena sholatnya Pak. Iya, kalau laki-laki datang ke masjid ya. Datang ke masjid Bapak Ibu, kesempatan ya. Gitu, mumpung masih hidup ya. Kesempatan mumpung masih hidup ya. Baik. Dari mana tadi Pak, lupa lagi saya juga. Oke ya. Saya lanjutkan dulu ya. Mundur tadi ke belakang ya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, ada a'la darajatur rizq. Ada rezeki yang lebih tinggi. Kalau tadi kan yang rendah ya Pak ya. Harta, anak itu rendah. Kenapa? Karena itu diberikan kepada orang kafir sekalipun ya. Orang kafir punya banyak anak ya. Orang kafir punya kekayaan. Sok coba Bapak Ibu sekarang baca majalah Forbes ya. 100 orang terkaya di dunia siapa? Kebanyakan orang kafir. Ya. Jarang orang Islamnya, Pak. Dan jarang kalaupun ada orang Islam bukan Islam yang Islam, Islamnya Islam. Sok coba lihat Pak, jarang Pak orang soleh yang jarang, memang jarang Pak ya, gitu ada, cuman ya jarang banget lah. Artinya Bapak Ibu ya tadi, kalau rizki yang rendah itu ya diberikan kepada orang kafir ya, gitu ya. Nah justru kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang harus kita perhatikan adalah rizki yang tinggi itu apa? Al-afiyah. Apa? Al-afiyah, bukan kesehatan Pak, al-afiyah itu beda. Kalau kesehatan tadi, kesehatan hanya sebatas sehat, itu rezeki yang rendah Pak. Walaupun dalam hitungan dunia ya, kesehatan itu rezeki yang paling mahal, betul tidak? Ya, orang kalau ingin sehat dia bisa menggelontorkan uangnya Pak ya. Ada orang punya simpanan tapi begitu jantungnya harus diring, dijual tuh simpanannya, betul tidak? Ya, sehat itu memang nikmat dunia yang derajatnya rendah tapi paling mahal. Saya ada kisah Pak, ada cerita Pak ya. Saya punya kawan, punya kenalan di daerah Batu sana, Malang. Dia itu pernah diundang pengajian ya. Dia pernah diundang pengajian. Kemudian dia dijemput. Waduh, karena dia baru pertama kali mungkin pakai mobil mewah, ketika dijemput Pak ya, bergumam dalam hatinya. Enak juga ya mobil. Ya wajar Pak ya. Tadilah kalau kita punya lihat sesuatu kabita, wajar ya Pak ya, kabita. Ya, kabita lah, kabita ya. Udah gitu begitu sampai di rumahnya Pak ya, ngobrol kali itu ka dia, terus kata yang punya rumah teh Ustadz katanya, saya itu punya penyakit ya, saya ini sudah berobat kemana-mana tapi belum juga Allah takdirkan sembuh ya, udah keluar negeri kemana-mana. Kalau ada jaminan ya penyakit saya sembuh, maka saya tidak keberatan untuk menghabiskan harta benda saya. Dan dia punya helikopter pribadi Pak. Di rumahnya ada helipad. Jadi kebayangkan kekayaannya, di rumahnya ada helipad, ya nanaona helipad itu ya helikopter nama Pak. Ya kan? Ya, Pak? Ya, orang kaya Pak. Dia mengatakan seperti itu, ya. Kalau ada jaminan penyakit saya sembuh, saya tidak keberatan harta saya jadi jaminannya. Ya, sok silahkan. Itu Pak, nggak kebayang penyakitnya sama si Ustadz, sama kawan saya ini. Apa penyakitnya coba? Sok coba, ada yang bisa nebak penyakitnya? Hah? Bukan Pak, bukan kanker. Apa? Asam lambung, sanes. Sanes Pak. Bukan.
bukan asam lambung, bukan jantung, komororombeheun mah lain. Ya. Apa? Lidahnya apa nggak berasa? Lidahnya nggak berasa coba. Dan ingat, untuk sebagian orang Pak, orang udah nggak peduli dengan rasa. Betul tidak? Untuk sebagian orang udah nggak peduli dengan rasa. Yang penting ada makanan. Coba saudara-saudara kita di Palestina sana, atau saudara-saudara kita di Sumatera sana, yang penting ada makanan, mereka udah gak peduli dengan rasa, ikhtiam. Yang penting ada asupan. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, bisa mampu beli apapun yang dia inginkan, tapi ternyata dia tidak punya rasa, Pak. Bisa berobat kemana-mana. Orang kaya. Seketika kawan saya itu Pak langsung megang lidahnya, Pak. Betapa berharganya lidah itu. Ada orang yang diuji, lidahnya tidak berasa, dia mau mengeluarkan seluruh hartanya, Pak. Geus obat kemana-mana, Pak. Ya udah keluar negeri kemana-mana. Kan diberikan kesembuhan, ya. Tapi itu bagian dari apa? Adna darajatul rizq, masih rezeki yang rendah. Karena tadi orang kafir pun banyak yang diberikan kesehatan. Ya, Firaun teh sehat, Pak, nggak pernah bersin Firaun mah. Dibanding tadi sunatan di Firaun mah ya. Meureun, Pak. Ya. Iya. Nah makanya adna darajatul rizq itu apa? Al-afiyah. Al-afiyah itu bukan sehat secara fisik, tetapi apa? Sehat secara ruhiyahnya. Ya, bapak-bapak coba luar biasa ini, ya. Elehnya baru udah ngorama. Nah tapi yang lebih luar biasa anak muda. Ya, luar biasa ya. Ada bapak-bapak rajin di masjid mah wajar atuh, Pak. Iya tuh, Pak. Ya. Bapak-bapak lamun teu rajin ke masjid, keterlaluan, Pak, ya. Keterlaluan. Ya, makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh, ya. 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah itu apa? Rajulun nasya'a fi ibadati rabbih. Ya mudah-mudahan nih konsisten istiqomah ya anak muda ya. Gitu ya. Begitu, Pak, ya. Al-afiyah. Al-afiyah itu, Pak, ya, tidak berhubungan dengan fisik. Ada orang yang secara fisik mah lemah, ya. Tetapi apa? Ruhnya, jiwanya apa? Kuat, gitu. Makanya bapak-bapak ya, cing istiqomah. Ya, ari istiqomah nu hiji mah udah punya kan meureunannya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya kacaliri da ieu ya. Ieu mah istiqomah yang sungguhan ya. Istiqomah ya. Istiqomah fit ta'ah ya sampai nanti akhir hayat sehingga bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga bersama-sama insyaallah ya. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin ya. Mohon maaf nih kaditu kadia heula karena biasa kalau saya mau perkenalan begini dulu lah ngarah teu ieu teuingnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Tidak ada pertanyaan kan? Oh, mangga Pak. Kalau berkaitan dengan soft tadi. Iya. Saya pernah membaca juga bahwa soft pertama itu harus diisi harus orang-orang berilmu. Iya. Betul atau tidak? Iya. Karena terutama yang di belakang imam. Betul. Karena satu untuk mengganti, satu untuk barangkali imam hilang. Betul. Untungkan. Jadi bagaimana kalau orang-orang maaf di maksud ya? Kalau orang awam Iya. yang mengisi satu di depan Iya. gimana? Iya kan gini Pak ya. Gini. Ya kita juga tahu mungkin ya di masjid kita, di masjid ini ya siapa yang paham ya Pak ya. Ya silakan diprioritaskan, betul itu ya. Diprioritaskan ya. Tetapi kalau misalkan secara kemampuannya sama standar ya silakan Pak boro-boro gitu kan. Nah makanya kalau kita lihat ya di Masjidil Haram tuh yang di belakang imam itu apa? Para imam semua itu ya. Betul Pak ya? Ya kalau di Masjidil Haram itu kan di belakang imam itu para imam semua. Memang seperti itu ya, defaultnya seperti itu bahwa di soft yang pertama itu bukan di soft yang pertama secara keseluruhan ya Pak ya, tapi di belakang imam ya. Kenapa? Karena nanti kalau ada imam uzur ada apa, si makmum tahu ilmunya ya. Atau misalkan dulu pernah lihat di mana di YouTube atau di apa gitu, si imam itu batuk-batuk terus. Akhirnya dia ngasih isyarat, ya, gitu ngasih isyarat, ngerti si makmumnya, dia masuk ke depan dan luar biasa melanjutkan surat yang sama, ya, melanjutkan surat yang sama. Kan beda kalau tidak punya kemampuan, masih imam sedang baca Al-Baqarah, udah gitu batal, langsung kulhu. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya, ya. Tapi kalau ada ilmunya kan langsung diteruskan Pak ayat-ayat yang
Diteruskan. Nah itu betul Pak ya. Betul ya. Itu ketika apa? Ketika kita warga semua paham ya bahwa si ini jauh lebih faqih ya. Ini jauh lebih paham, maka diprioritaskan untuk begitu. Tapi kalau standar semuanya nggak ada yang di ini ya Pak Boro-boro silahkan ya Pak ya, Pak Boro-boro gitu ya. Allahu taala alam. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.